Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang karomah para wali Allah yang memiliki ilmu melipat bumi. Siapa sajakah mereka? Dan benarkah seorang waliullah mampu berpindah tempat dalam sekejap? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kisah tentang para kiai atau wali Allah yang dapat bepergian jauh dalam waktu singkat, agaknya bukan isapan jempol belaka. Masyarakat Indonesia biasa menyebutnya dengan istilah ilmu melipat bumi. Dengan ilmu tersebut, seseorang dapat mempersingkat waktu perjalanan ribuan kilometer dalam waktu yang sangat singkat. Dalam ilmu pengetahuan modern, fenomena ini dikenal dengan istilah teleportasi. Sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan anomali atau keanehan pada suatu materi yang menghilang di satu titik dan muncul di titik lain, dengan jarak sangat jauh dan ditempuh dalam waktu singkat. Sebagaimana diceritakan oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karomatil Aulia, di mana dalam kitab tersebut banyak sekali kisah tentang wali Allah yang dapat berpindah dengan sekejap, walau dengan jarak tempuh ribuan kilometer. Berikut ini kami rangkumkan 9 wali Allah yang mempunyai karomah ilmu melipat bumi atau teleportasi. Syekh Zainuddin Abdul Majid. Cerita berikut ini merupakan kisah kekeramatan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Karomah melipat bumi dalam cerita ini disampaikan oleh salah seorang murid Maulana Syekh bernama Ustadz Haji Ahmad Saleh, asal Lombok Timur. Suatu ketika, pengajian umum Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diselenggarakan di suatu tempat di wilayah Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Dan saat itu, pengajian selesai menjelang sholat maghrib. Sementara bagi Maulana Syekh, merupakan kebiasaan bagi diri beliau dalam sholat maghrib di awal waktu, dan bertempat di kediamannya di Bermi Pancor. Oleh karena itu, setelah pengajian usai, beliau segera mengajak sopir berangkat. "Ayo kita berangkat," seru Maulana Syekh kepada sopirnya. Lalu, berangkatlah beliau beserta rombongannya. Dan suatu hal yang unik terjadi. Ketika baru berjalan sebentar, sudah terdengar suara muadzin yang sedang membaca awalan adzan, tanda akan dimulainya adzan. Tiba-tiba beliau membaca Quran surat Al-Ahzab, ayat 56, yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Singkat cerita, setelah tiba di desa lain, terdengar muadzin yang masih membaca awalan adzan. Begitu masuk daerah selanjutnya, masih juga terdengar muadzin yang membaca awalan adzan. Di mana, perjalanan yang biasa ditempuh jika kondisi normal, adalah 30 menit, dan bahkan lebih dari itu. Namun demikian, bagi Tuan Guru Muhammad Zainuddin, dan rombongan yang mengikutinya, perjalanan tersebut ditempuh hanya dalam hitungan beberapa detik. Sehingga, kebiasaan sholat maghrib di awal waktu di kediaman beliau, tetap seperti biasanya. Dan inilah gambaran karomah melipat bumi yang ada pada diri beliau Maulana Syekh. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Banyak sekali karomah yang dimiliki ulama atau kiai, salah satunya adalah karomah Maulana Habib Lutfi. Karomah Habib Lutfi tersebut berdasarkan kesaksian kisah Kiai Masroni. Kisah kelebihan Habib Lutfi tersebut diceritakan oleh Kiai Haji Uci Turtusi pada suatu acara pengajian. Terdapat seorang kiai dari Semarang yang bernama Kiai Masroni. Saat itu, dia bertamu ke kediaman Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kiai Masroni kaget karena menyaksikan Habib Lutfi tidak mengerjakan sholat. Tentu ini sesuatu yang janggal baginya. Selama bertamu, ia tidak melihat Habib Lutfi sholat zuhur, asar, dan maghrib.
Namun, ia tidak berani bertanya, hanya disimpan dalam hati. Pada kesempatan lain, Kiai Masroni sowan lagi ke Maulana Habib, namun lagi-lagi ia menyaksikan Habib tidak sholat. Namanya orang awam, Kiai Masroni kemudian berbisik dalam hati. Katanya Habib, katanya wali Allah, tapi kok tidak sholat-sholat. Ternyata, Habib Lutfi tahu apa yang dipikiran tamu tersebut. Lantas Habib menyuruh Kiai itu untuk mengambilkan asbak, di tempat yang biasa beliau melaksanakan sholat. Kiai Masroni tersebut terkejut karena di tempat tersebut ia mendapati Habib Lutfi yang sedang melaksanakan sholat. Begitulah para kekasih Allah dalam menunjukkan karomahnya. Para wali Allah adalah mereka yang senantiasa teguh menjaga syariat dan perintahnya. Terkadang manusia awam seperti kita, tidak dapat mengenali atau melihat secara dhahir apa yang sedang dilakukan oleh waliullah. Sehingga kita mudah tertipu dan suudon terhadap apa yang kita lihat. Demikian kisah karomah Habib Lutfi yang disaksikan dan diceritakan ulang oleh Kiai Haji Uci Turtusi. Karomah Habib Lutfi tersebut kalau dalam ilmu Jawa disebut ilmu melipat bumi atau jasad ganda. Hal tersebut lumrah dialami atau dilakukan oleh waliullah. Karena mereka telah diberikan kelebihan atau keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Hasan Askari. Mbah Mangli punya kebiasaan menolak amplop yang lazim diberikan panitia usai mengisi pengajian. Beliau selalu mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan, itu jauh lebih bernilai dari apapun. Jadi, mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang. Kalau panjenengan mau antar saya pulang, saya terima. Kalau kesulitan, juga tidak apa-apa. Saya bisa pulang sendiri. Selain tidak menggunakan alat pengeras suara, menurut kesaksian, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus, dalam waktu bersamaan. Beliau bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Hal ajaib yang tidak masuk logika ini bisa terjadi, lantaran Mbah Mangli punya ilmu melipat bumi. Yakni, beliau bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh, dalam sekejap mata. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan psikokinesis tinggi, seperti mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau adalah seorang ulama besar Indonesia, sekaligus pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Situbondo. Suatu ketika, Kiai Haji As'ad sedang memantau aktivitas pembangunan di sekitar ponpesnya. Seorang santri pendamping yang bernama Masud, saat itu sedang bertugas melayani keperluan sang kiai. Saat Masud bersama Kiai Haji As'ad, pada waktu itu Kiai Haji As'ad sedang kehabisan rokok, yang biasa disimpan dalam kantong beliau. Dengan aba-aba minta tolong, Kiai Haji As'ad memerintahkan Masud untuk mengambil rokok miliknya, yang berada di atas pintu ruangan pribadi Kiai Haji As'ad. Dengan sigap, Masud mengamini perintah kiainya itu. Namun saat di tengah perjalanan, Masud dibuat kaget, ketika melihat Kiai Haji As'ad sudah berada dekat sudut bangunan asrama santri putri. Beliau terlihat sedang memberikan arahan untuk kebersihan pada santri putri kala itu. Yang membuat Masud heran adalah, di titik awal mereka berdiri hingga asrama santri putri jaraknya cukup jauh, yakni 300 meter. Dan untuk waktu yang sesingkat itu, sepertinya tidak mungkin dilakukan kiai yang sudah sesepuh itu. Dengan langkah yakin dan berusaha tenang, Masud melanjutkan titah Kiai As'ad. Derap langkahnya sudah dekat dengan ruangan Kiai Haji As'ad. Saat di dekat bibir pintu, kembali Masud menemukan Kiai Haji As'ad sedang duduk, sambil membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Karena melihat kiainya di dalam ruangan, Masud berdehem, mengisyaratkan minta izin masuk ke dalam ruangan itu. Dia hendak mengambil rokok seperti yang diperintahkan padanya. Ia pun sempat bertanya jawab dengan sosok Kiai Haji As'ad untuk sesaat.
dia lalu melanjutkan perjalanan kembali ke dekat pembangunan untuk menyerahkan pesanan rokok Kiai As'ad. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berikut ini adalah kisah kesaktian Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang diceritakan oleh orang terdekatnya. Kemampuan yang dimiliki Gus Dur bukan cuma soal kepemimpinan atau cara dalam menyelesaikan masalah. Lebih dari itu, ada kemampuan Gus Dur yang sulit dipahami oleh pikiran biasa, alias beliau memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Hoirul, driver pribadi Gus Dur. Suatu ketika, ia sedang berada di Cilacap, menghantar Gus Dur dan banyak orang anggota iring-iringan dalam 2 mobil. Pada saat pukul 12 siang, Gus Dur tiba-tiba mengajak pulang. Gus Dur ternyata sudah janjian menemui sang tamu pada pukul 1 siang. Artinya, hanya menyisakan waktu 1 jam perjalanan, agar bisa kembali pulang tepat waktu. Dan itu pun mustahil jika dilakukan secara normal. Namun, Gus Dur tetap meminta segera pulang. Dengan sigap, mobil pun cepat putar arah, dan diikuti para mobil iring-iringan di belakangnya. Karena dawuh sang kiai, dengan bismillah, sang supir membawa mobil tersebut dengan sangat ngebut. Meskipun dalam hatinya, ia merasa tak percaya bakal sampai di Jakarta tepat waktu. Hoirul berpikir, jika mobil dipacu dengan ngebut, paling cepat sampai Jakarta pukul 3 sore. Mengingat perjalanan tersebut jaraknya amat jauh. Rute jalan yang dilewatinya juga sangat sulit. Ditambah kondisi jalan perbukitan kecil berliku-liku, serta naik turun, semakin menambah lamanya waktu perjalanan. Apalagi, ketika itu belum dibangun tol Cipularang. Namun, Hoirul tetap menggeber mobilnya, secepat yang dia sanggup. Saking ngebutnya, hingga mobil iring-iringan yang di belakang, sudah tidak kelihatan lagi. Ada yang terasa aneh saat itu. Perjalanan Hoirul ketika itu seperti tak terasa. Padahal, jarak Cilacap ke Jakarta sangatlah jauh. Dan alangkah kagetnya Hoirul setibanya di rumah Gus Dur. Setelah melihat jam tangan, ternyata waktu masih menunjukkan pukul 1:12. Subhanallah. Jarak tempuh Cilacap Jakarta yang normalnya 3-4 jam, pada saat itu hanya ditempuh selama 1 jam lebih sedikit. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim adalah ulama besar Indonesia yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu murid dari Kiai Holil Bangkalan. Kiai Haji Abdul Karim merupakan gurunya para kiai di Nusantara. Hal tersebut lantaran banyaknya kiai besar yang pernah menjadi muridnya. Kiai Abdul Karim dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Terdapat kesaksian tentang karomah dan keunikan dari Kiai Haji Abdul Karim. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, saat peringatan haul beliau di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak bepergian sang kakek, Kiai Haji Abdul Karim. Sang kakek hendak pergi ke pondok mendiang gurunya, Kiai Haji Holil Bangkalan Madura. Menjelang adzan maghrib, beliau lantas izin pamit, untuk pulang ke Kediri selepas sholat maghrib. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, beliau langsung pulang menuju Lirboyo bersama sang cucu. Kondisi saat itu sudah mulai gelap. Beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun anehnya, tiba-tiba mereka berdua sudah berada di belakang rumah, dekat pohon asam besar di Lirboyo. Karena melihat cucunya keheranan, sang kakek kemudian berpesan. Kiai Abdul Karim berpesan, agar kejadian ini jangan diceritakan, sepanjang dia masih hidup. Ternyata, waktu pun belum masuk untuk sholat Isya. Kemudian, Kiai Haji Abdul Karim juga sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Hal tersebut menunjukkan, bahwa perjalanan puluhan kilometer tersebut hanya dilalui dengan singkat. Kiai Hamid Pasuruan. Ada salah satu kisah karomah Kiai Hamid yang masyhur di kalangan warga Pasuruan.
Kisah itu tentang kemampuannya berada di berbagai tempat dalam waktu bersamaan, dengan wujud serupa. Kemampuan itu biasa disebut dengan ilmu melipat bumi. Hal ini terjadi ketika Habib Bakir Maulad Dawileih berkunjung ke pesantrennya. Suatu hari, Habib Bakir hendak bersilaturahmi menemui Kiai Abdul Hamid. Waktu itu, banyak orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu, Habib Bakir kaget ketika melihat Kiai Hamid. Hal tersebut terjadi lantaran orang yang terlihat seperti Kiai Abdul Hamid ternyata bukan Kiai Hamid. Sebab, orang yang ditemuinya adalah sosok gaib yang menyerupai. Kemudian, Habib Bakir mencari di mana sesungguhnya Kiai Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan menggunakan kemampuannya, ternyata Kiai Hamid yang asli sedang berada di Masjidil Haram. Subhanallah. Mbah Syaiban Kendal. Kali ini kisahnya dialami oleh Kiai Soleh, asal Pageruyung, Kendal. Suatu hari, Kiai Soleh bersama istri dan anak putrinya sowan menghadap Mbah Syaiban di kediamannya, Desa Wonorojo, Kendal. Setelah lama bercengkerama, tak terasa adzan maghrib berkumandang. Dan Kiai Soleh pun hendak melaksanakan sholat maghrib di masjid yang berada tepat di depan rumah Mbah Syaiban. Namun, putri Kiai Soleh yang masih kecil, sedang rewel dan merengek minta pulang saat itu juga. Akhirnya, Mbah Syaiban menyarankan agar Kiai Soleh dan keluarganya untuk pulang. Kiai Soleh menuruti apa yang disarankan oleh gurunya itu. Dan beliau pulang lewat hutan serta perkuburan umum di Desa Tamanan dengan berjalan kaki. Perjalanan yang ditempuh biasa-biasa saja seperti pada umumnya. Namun, yang membuat Kiai Soleh heran adalah saat beliau tiba di rumah. Adzan maghrib yang harusnya sudah berkumandang sejak tadi, ternyata masih berkumandang saat itu. Perjalanan beliau seperti hanya berjalan beberapa meter saja. Padahal, jarak sejauh itu jika ditempuh dengan berjalan kaki, pada umumnya memakan waktu sekitar 3-4 jam lebih. Dan beliau pun masih sempat sholat maghrib berjamaah di masjid desanya. Di lain waktu, Mbah Syaiban mengajak warga desanya untuk ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Agenda ziarah ini dipanitiai oleh Pak Daryanto. Ada sekitar 30 lebih jemaat yang ikut serta dalam wisata religi ini. Mereka menggunakan satu mobil bis untuk perjalanannya. Sesampainya di Cirebon, tepatnya di Terminal Gunung Sari, semua jamaah turun dari bis dan diangkut oleh mobil taksi. Sedikit demi sedikit, para jemaat sudah mulai berjalan menuju Sunan Gunung Jati, hingga tersisa sekitar 5 orang, yaitu Mbah Syaiban sendiri, putrinya, Ibu Siti Jariah, dan 3 jamaah pria. Menurut penuturan Ibu Siti Jariah, sudah pasti mereka akan tertinggal jauh oleh rombongan. Sebab, mereka adalah rombongan paling terakhir, yang berangkat dari Terminal Gunung Sari menuju Gunung Jati. Namun, ada yang aneh ketika itu. Sesampainya di Gunung Jati, Ibu Siti Jariah tidak mendapati satupun orang dari jamaah yang sudah berangkat lebih dulu. Setelah sekian lama, barulah para jamaah yang lainnya sampai di lokasi. Itu pun setelah Ibu Siti Jariah dan yang lainnya selesai mandi, sholat, makan, dan lain-lain. Di lain kisah, pernah suatu ketika, Mbah Syaiban dan Mbah Ilyas sholat maghrib di atas batu di sebuah sungai. Warga setempat menyebut sungai tersebut Kali Damar. Seusai sholat, dengan tiba-tiba Mbah Syaiban menghilang untuk beberapa saat lalu datang kembali. Mbah Ilyas yang mendapati hal aneh semacam itu hanya kebingungan. Ternyata, di waktu yang sama saat menghilangnya Mbah Syaiban dari hadapan Mbah Ilyas, Mbah Syaiban tengah berada di tempat lain, sedang mengobati anak tetangganya yang sakit. Kiai Haji Nawawi Zahidin, pengasuh pondok pesantren Ummul Qura, Kertasmaya, Indramayu, sering menceritakan bahwa Mbah Syaiban hanya memerlukan waktu 5 menit, untuk menempuh perjalanan dari Kendal, Jawa Tengah, sampai ke Indramayu, Jawa Barat. Seorang kekasih Allah yang dicintai olehnya, tidak aneh jika melakukan hal di luar logika seperti itu.
Kiai Abdul Atim. Kiai Atim adalah salah satu ulama besar pada zaman itu. Beliau juga termasuk salah satu murid dari Kiai Holil Bangkalan. Terdapat kisah menarik mengenai karomah yang beliau miliki. Suatu ketika, Ibu Nyai Romlah, adik Kiai Abdul Atim, sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba Kiai Abdul Atim mendatanginya dan menyuruhnya untuk memperbaiki rumahnya. Menurut Kiai Atim, besok rumahnya yang ada di desa Seladi itu akan roboh. Usai berkata begitu, lantas Kiai Atim menghilang. Pagi harinya, Nyai Romlah penasaran akan kejadian yang menimpanya tadi malam. Akhirnya, dia memutuskan pergi ke Sidogiri untuk menemui kakaknya. Setibanya di Sidogiri, Kiai Abdul Atim langsung berkata kepada adiknya, "Sudah, kamu pulang saja. Perbaiki rumahmu itu. Dan ini aku beri uang." Maka dengan segera, Nyai Romlah kembali ke desa Seladi. Sesampainya di sana, ternyata rumahnya sudah roboh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Kiai Abdul Atim tahu sebelum sesuatu terjadi. Dan beliau bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap.